Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Shadaqallahu maulanal azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syahidul alamin. Al-mukarramun yang sama kita muliakan, para sepuh, Ustaz Nimin, Ustaz Bashir, juga guru kita Ustaz Imam Abi Syauqi, juga ketua Ustaz Martin Akbar Al-Khair, juga seluruh jamaah yang dekat maupun jauh, terkhusus buat jamaah dari Kalisari, alhamdulillah bisa hadir. Yang mungkin saya secara pribadi mohon maaf dalam acara takziah tidak sepenuhnya atau tidak sempat hadir, mohon maklum adanya, dan insya Allah doa-doa kita buat almarhum yang di Kalisari maupun yang di sini semuanya mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa. Seluruh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah kita panjatkan karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan pada kita. Salawat salam semoga tercurah limpahkan ke hadirat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nikmat yang telah mendapatkan syafaat yang fi'ulillah kena amin ya rabbal alamin. Untuk segala doa kita bermohon mudah-mudahan diijabah. Ala hadhihi niyat Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Bismillahirrahmanirrahim. Ittifaqal fuqaha ala anna al-khutbah tashaddud bil jum'ah la tasihhu biduniha. Ulama fikih sepakat bahwa sesungguhnya khutbah itu merupakan syarat sahnya sholat Jumat. Ya. Jadi kita masih membicarakan sholat Jumat, bahwa khutbah itu merupakan syarat sahnya sholat Jumat, karena syaratun fil Jumat. La tasihhu biduniha, maka tidak sah sholat Jumat itu tanpa adanya khutbah. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah untuk menuju atau bersegeralah untuk mengingat Allah. Wa dzikru, mana adzikr dalam kalimat fas'au ila dzikrillah, dzikr huwa al-khutbatu, yaitu khutbah. Wali anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yusallil jum'ah bidunil khutbah, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah sholat Jumat tanpa dibarengi dengan khutbah atau tanpa adanya khutbah. Waqad qala, sebagaimana pula Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika salat Jumat itu diadakan, maka wajib bagi Jumat tersebut diadakannya khutbah, ya, 2 khutbah.
persoalannya ma'asyiral hadir rahmati Allah, bagaimana kalau ternyata khotib kagak datang kan gitu ya, berarti sholat Jumat pre. Ini bahkan kalau misalnya khutbah itu khotib belum sampai, tunggu sampai dia ada, walaupun sampai menjelang asar. Ya, yang dimaksud bukannya khutbah memang nggak ada yang bisa misalnya, ya, maka tunggu sampai menjelang asar itu dibolehkan. Bagaimana misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini khilafiyah. Ternyata kita cari-cari khotib nggak ada, adanya khotib yang tadi udah khutbah. Ya, misalnya Ustaz Imam nih khotibnya 2 tempat. Ya kata undang Ustaz Imam bisa nggak ngisi al-mutaqin? Bisa. Di lain kesempatan ada yang undang, bisa ngisi di At-Taubah? Bisa. Cuman di At-Taubah jam 1 ya. Bisa. Jam 1 ini saya ada bujung ya sebenarnya. Kalau memang itu sengaja maka nggak boleh. Lalu bagaimana misalnya nggak ada khutbah lagi kecuali Ustaz Imam, nggak ada khotib yang bisa kecuali Ustaz Imam, maka boleh Ustaz Imam itu menjadi khotib 2 kali itu, lumayan kan ya? 2 kali. Tetapi tidak boleh mengikuti sholat Jumatnya. Jadi boleh khutbahnya doang. Sama kayak misalnya seseorang, ini pendapat, ya, beberapa pendapat. Sama juga begini. Id kan kemarin ya beberapa kali. Id itu seringkali berbeda waktu. Ada orang yang khotib di sini, kemudian dia sholat. Lah besoknya dia misalnya pulang kampung, ternyata di kampungnya baru sholat Id. Maka orang yang sudah sholat Idul Fitri di sini, di kampungnya sudah tidak boleh lagi sholat Id. Sebab sholat Id itu hanya sekali dalam 1 tahun. Ya. Bagaimana kalau dia khotib? Ya, boleh 2 kali. Katakanlah misalnya Lebaran hari pertama Rebo, ya, di kampung sebelah Kemis, di kampung sebelahnya Jumat. Wah, ini memang luar biasa. Maka khotibnya boleh, tapi sholatnya tidak boleh. Jadi adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya seseorang melaksanakan sholat Jumat, kemudian khutbah khotibnya nggak ada sehingga tidak ada khutbah, sholat Jumat tetap berlangsung. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dianggap tidak sah kalau memang tidak darurat. Sudah dicari orang yang khotib nggak ada yang mau, nggak ada yang bisa emang misalnya, ya. Satu pun nggak ada yang nyanggup untuk khutbah. Sebab biar kata megang mic itu enteng, kalau depan orang berat juga. Iya nggak? Mic kan enteng banget ya. Ditenteng nggak enak kata mic. Cuman nggak tahu kenapa pemberat apa gimana, orang kalau udah ngangkat mic geget banget. Apa kebangetan berat tuh mic? Allah. Nah ini hadir rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang sudah tidak lagi ditemukan khotib, ya nggak ada yang bisa, maka dalam kondisi darurat demikian nggak apa-apa sholat Jumat saja. Bagaimana kalau misalnya dilangsungkannya sholat zuhur saja misalnya? Hadirin, ulama berbeda pendapat. Namun yang paling afdal karena itu adalah Jumat, tetap dilaksanakannya sholat Jumat saja. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat daripada, saya langsung kepada Imam Syafi'i. Wa qala Syafi'i lil khutbati khamsatu arkan aw furud. Khotib atau khutbah itu ada 5 rukun atau fardunya. Maka jadi khotib itu harus paham. Jadi sebetulnya setiap kita juga bisa jadi khotib sebetulnya, ya. Walaupun
fasik itu kan orang yang sering bikin dosa. Ya, dan subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, hamdan lillahi ta'ala. Pertama, khotib itu wajib atau bagian daripada rukun ini mengucapkan hamdan lillah, memuji kepada Allah. Bagaimana bentuk pujiannya? Boleh alhamdulillah. Sunahnya 2 kali tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya, itu. Atau dengan kalimat yang lain. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Atau nahmaduhu, boleh. Nahmadukallahumma hamdan, boleh, ya. Yang penting adalah memuji kepada Allah. Atau misalnya ahmadu, ya, memuji juga kepada Allah. Jadi pertama, memuji kepada Allah ini merupakan rukun daripada khutbah. Wassalatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi udah 2 tuh syarat terpenuhi. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wal wasiyatu bittaqwa. Kemudian berwasiat dengan takwa. Makanya umum khotib itu selalu mengatakan gini. Saya al-faqih. Ya. Menyampaikan wasiat kepada diri pribadi, juga kepada para jamaah untuk bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, itu ya. Nah, ini subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau misalnya seseorang itu dengan mengucapkan kalimat ittaqullah, apakah cukup? Karena intinya berwasiat mengingatkan kepada orang banyak, kepada dirinya, usikum wa nafsi, ya. Aku berwasiat kepada kalian, wa nafsi, dan kepada diriku, bitaqwallah, untuk bertakwa kepada Allah. Nah, ini Allah subhanahu wa ta'ala. Bentuknya boleh dengan kalimat tadi yang seperti taqullah. Kemudian orang membacakan ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tajibu hadhihi thalatha fi kulli minal khutbah. Untuk yang 3 ini, ya, apa yang 3? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ittaqullah, ya, wasiat takwa. Ini wajib disampaikan atau diutarakan atau diucapkan baik pada khutbah yang pertama maupun pada khutbah yang kedua. Khutbah pertama, khutbah kedua, ini kudu disampaikan. Ya, wa tajibu hadhihi thalatha fi kulli minal khutbatain, pada tiap-tiap 2 khutbah itu. Kemudian wa qira'atu ayatul mufhimatin fi ihdal khutbataini wa du'a lil mu'minin wal mu'minat bi amril ukhra. Kemudian yang keempat, karena syaratnya 5 ya, rukunnya 5. Yang keempat, ini membaca ayat yang difahami atau ayat yang bisa memberikan kefahaman. Ya, subhanahu wa ta'ala. Kapan? Di salah satu dari 2 khutbah. Ya, salah satu dari 2 khutbah. Kemudian yang kelima, wa du'a'u lil mu'minina wal mu'minat. Mendoakan, wa du'a'u, berdoa untuk kaum mukminin dan mukminat, ya. Jadi Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Kapan itu? Itu pada akhir daripada 2 khutbah. Ya, hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Gampangnya begini. Orang khutbah itu dia sebut alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Ittaqullah
Wa qala ta'ala fi kitabihil mubin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Misalnya gitu. Atau simpelnya gini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wah, kiramat kita tuh. Buat teman nih khotib. Ya, subhanallah. Ya. Barakallahu li wa lakum udah selesai. Ya. Terus bangun lagi khutbah kedua. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, kemudian ittaqullah wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir waghfirna lagi. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Itu ada subhanahu wa ta'ala. Ketika khatib sudah menyampaikan yang tadi disebutkan, maka sudah dianggap sah khutbahnya. Saya pernah ceritain, waktu di Brebes, itu ya kiai saya tuh khutbahnya gitu. Alhamdulillah, sholat amma ba'd. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Terus kalimat yang dia sampaikan, santri sendal abah siapa yang ngambil? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Ya. Orang awam mungkin kalau di awam akan jadi kontroversi. Ya, tapi karena itu yang nyampein kiai di santri yang memang biasa ngaji fikih sehingga enjoy saja. Gitu ya. Coba kalau di sini pasti diomongin. Pasti itu. Pasti enggak benar. Ada subhanallah. Padahal yang enggak benar siapa? Yang enggak benar siapa? Kita orang enggak paham kita ya. Ada rahmati Allah subhanahu. Ini pentingnya kita ngaji biar paham. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral hadirin rahmati Allah. Amal awal huwa alhamdu fala murah muslim wa amal tsani fala khutbah ibadah. Namun demikian ma'asyiral hadir rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang perlu dipahami bahwa khutbah itu merupakan ibadah. Ya, merupakan apa? Ibadah. Sehingga orang yang berkhutbah ataupun yang mendengarkan khutbah ini harus punya niatan untuk melakukan ibadah. Ini berlaku buat siapapun. Termasuk misalnya seorang ustaz khutbah, dia khutbah tapi berharap amplop. Nah, apakah boleh? Boleh. Ya, boleh. Sebab takut kalau nggak boleh nggak diamplop. Sian ustaz. Mana bini yang nungguin. Ada subhanahu wa ta'ala. Kau bini udah dengar dapat pintu habis Jumat. Ada subhanahu wa ta'ala. Namun demikian tetaplah dia lillah karena Allah. Ya sama sifatnya kayak orang kerja juga karena Allah. Tapi ketika digaji bilang dia nolak kan enggak mungkin. Ya. Hadir rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemarin kalau nggak salah Ustaz Satiri dalam ceramahnya nyampe gua nggak ulah salah, bukan salah gua kata dia kan gitu ya. Gua minta aja tetap amplop gua, orang jadwal gua kan gitu ya. Ya, gara-gara covid masjid ditutup gitu ya. Gara-gara covid masjid ditutup, akhirnya dia nggak khutbah. Tetap jadwal jatahnya tetap diambil. Emang kudunya mah begitu. Ya, cuman kalau sampai minta kebangetan. Ya, lebih kebangetan lagi DKM nggak ngerti. Itu lebih kebangetan lagi ya. Jadi
Jadi karena penting, ini penting disampaikan. Ya. Biar supaya karena memang ini bicara hukum, Allah Subhanahu wa taala. Ya kan ada bukan kelihatannya bercanda tapi itu hukum. Satu contoh gini. Ustadz ceramah nih, ya ngarepin amplop haram, benar. Tapi nggak diamplopin itu lebih haram lagi. Ya, kelihatannya bercanda tapi itu penting. Ya, disampaikan. Nah, bicara jumlah yang jadi persoalan. Haram nih. Kalau misalnya Ustadz diamplopin 100.000 ceramah, gerendeng aja. Wah, sepanjang gerendengnya haram. Ya, subhanallah, sepanjang gerendengnya itu laknatullah wahid. Allah laknat ya. Ini ada subhanahu wa ta'ala. Jadi, hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya, walaupun kelihatannya sepele, itu penting karena hukum. Berangkat dari ayat misalnya ittabi'u malla yas'alukum ajra. Ittabi'u, ikutilah oleh kalian man orang la yas'alukum yang tidak meminta kepada kalian ajra imbalan. Jadi ikutin orang-orang yang gak minta imbalan. Ikuti orang-orang yang gak minta imbalan. Kalau ada usaha justru pengennya cuma imbalan doang, maka jangan diikuti. Ya, jangan diikuti. Namun demikian Allah Subhanahu wa taala, kita selaku murid, selaku mukmin harus mafhum. Misalnya ustadz ini khutbah, ini bicara khutbah. Terus dia mah nggak pernah minta, dia nggak pernah minta. Tetapi ada kewajiban DKM itu nyiapin, ya, ada kewajiban DKM nyiapin. Nah, bicara jumlah masing-masing gaya itu mah, ya masing-masing gaya. Kalau kira-kira masjidnya gede, ya kira-kira aja. Kalau kira-kira masjidnya kecil, girok amplopnya juga kecil kan ya. Itu ada subhanahu wa ta'ala, paham ya? Nah, untung saya udah berhenti jadi khotib. Karena ini ada apa istri? Malah berboh ya. Jumat saya khotib lagi. Dan subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Li'anna al-wa'du walhamdu ala ta'atillahi ta'ala. Orang yang menyampaikan khutbah ini tentu isinya adalah al-wa'du, nasihat. Untuk apa? Tentang ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi khotib tidak boleh terlalu panjang membahas tentang politik. Ya. Boleh nggak? Ya boleh-boleh saja. Tetapi jangan sampai esensi atau misalnya isi daripada khutbah itu keluar daripada wasiat takwa. Apalagi kalau sampai caci maki di dalamnya kepada siapapun. Bagaimana terhadap pemerintah? Sama saja. Kalau misalkan dia mau menyampaikan protes terhadap pemerintah, ya bukan di khutbah isinya cuma caci maki terhadap pemerintah, tidak. Kalau mau diceramah ya silakan, ya. Karena apa? Ceramah kan beda dengan khutbah. Begitupun karena sifatnya ibadah, masa khutbah pakai tawa-tawa kan nggak boleh. Makanya ada menurut Imam Syafi'i, ini berbeda pendapat. Menurut Imam Syafi'i tidak boleh dianggap makruh orang begini-begini nunjuk-nunjuk ketika khutbah. Ya, nunjuk-nunjuk. Saudara-saudara, takbir misalnya. Itu. Tapi menurut pendapat imam yang lain nggak apa-apa. Namun yang paling indah ya karena ini sifatnya ibadah, ya sudah sampaikan saja urusan ibadah. Ya, sampaikan saja urusan ibadah. Kalaupun misalnya bicara politik, ya sifatnya mengenalkan politik Islami, politik yang memang membangkitkan ketakwaan. Jangan sampai khutbah itu berisi kalimat-kalimat yang membenci satu kelompok dengan kelompok lainnya. Ya, satu organisasi dengan organisasi lainnya. Mengingatkan tentang sesuatu yang baik penting, ya. Tetapi kalau sampai bicara dengki, caci maki, menghina secara langsung, nah ini jelas-jelas
berarti bukan lagi sifatnya ibadah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, boleh-boleh saja orang bicara politik dalam khutbahnya, tapi jangan sampai lupa tujuan khutbah itu adalah untuk mengingatkan ketakwaan seseorang. Ya, dia membicarakan ini apapun. Bagaimana kalau saya khutbah membicarakan tentang pembuatan roti misalnya, ya, saudara, pembuatan roti yang benar itu seperti ini, misalnya disampaikan, ya, disebutin bahan-bahannya dan sebagainya, cara dan sebagainya, bahkan sampai merek opennya disebutin, ya, subhan. Boleh apa enggak? Boleh-boleh saja. Tetapi jangan sampai lupa dengan pesan takwanya, membangkitkan ibadah. Bisa jadi mengajarkan orang tentang bikin roti dalam khutbah itu Allah Subhanahu wa taala untuk bisa seseorang punya usaha. Dari usaha roti itu kan nambah keberkahan, bisa berbagi kepada banyak orang, nambah ketakwaannya kepada Allah. Tapi kalau total cuman nyampein menu masakan doang nggak boleh. Ya, nggak boleh. Tentang jahit misalnya, atau misalnya ganti oli itu disampaikan di situ, membakar ayam, jangan. Boleh mah boleh, cuma tetap harus ada pesan. Gorong dinamo. Boleh. Gali air, gali sepeteng, bangunan disebut-sebutin gitu silah. Tetapi sekali lagi jangan sampai keluar dari pesan dakwah. Hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Walhamdu ala ta'atillahi ta'ala. Artinya orang yang menyampaikan khutbah harus mengandung kalimat-kalimat yang menambahkan ketaatannya kepada Allah. Jangan sampai terlalu banyak kalimat-kalimat yang keluar dari pembahasan. Hadirin, makanya afdolnya khutbah itu pakai teks. Afdolnya khutbah pakai teks. Supaya apa? Enggak kesono sini. Kalau udah khutbah, kan udah kalau orang udah kenal sama mic udah demen. Itu ada suara ya. Kalau udah megang mic, romannya nggak mau berhenti. Nah khutbah pun begitu terus, gak lihat udah 1:30. Subhanallah. Udah 1:30. Udah mau kan anak yaki yang khutbah kan itu ya. Subhanallah. Tapi menurut Imam Abu Hanifah, seafdalnya khutbah itu ya tidak panjang-panjang, sama seperti Imam Syafi'i. Karena begini ada kalimat hadits, orang yang khutbahnya lebih lama daripada sholatnya, kalau penjaga baik. Orang yang khutbahnya lebih lama daripada sholatnya, maka menunjukkan kebodohannya. Ya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayakfi ma dalla 'ala al-maw'idhah tawilan kana aw qasiran ka'ati Allah wa raqib wa murad. Jadi khutbah itu baik pendek maupun panjang yang disampaikannya tidak masalah.